Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Abdullah Hamidi, NPM 2019 10415288 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang konsep psikologi tentang manusia. Oke, tanpa banyak kata lagi, saya mulai sekarang aja. Yang pertama ada behaviorisme. Menurut konsep ini, seluruh perilaku manusia kecuali insting adalah hasil belajar atau teori belajar. Perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme mengkritik psikoanalisis dan ingin menganalisis hanya perilaku yang tampak saja. Pikiran dan perasaan bukan penyebab perilaku masa lalu. Seluruh perilaku manusia, kepribadian, dan temperamen ditentukan oleh pengalaman indrawi atau bisa disebut juga sensory experience. Lalu behaviorisme ini tidak mau mempersoalkan apakah manusia itu baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan atau bisa disebut manusia mesin. Pendiri kaum behaviorisme mengatakan organisme dilahirkan tanpa sifat-sifat sosial atau psikologis. Perilaku adalah hasil pengalaman, digerakkan atau dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan dan mengurangi penderitaan. Asumsi bahwa pengalaman adalah paling berpengaruh dalam membentuk perilaku menyiratkan betapa plastiknya manusia mudah dibentuk menjadi apapun dengan menciptakan lingkungan yang relevan. Di sini ada cerita tentang Albert kecil, metode pelaziman klasik atau bisa disebut juga classical conditioning, yaitu memasangkan stimulus netral atau stimulus terkondisi atau bisa kita sebut tikus putih dengan stimulus tertentu yang tak terkondisikan atau bisa kita sebut juga unconditioned stimulus yang melahirkan perilaku tertentu. Bisa kita sebut juga unconditioned response. Pengulangan pemasangan ini membuat stimulus yang netral melahirkan respons terkondisikan. Skinner menambahkan jenis pelaziman ini, yaitu operant conditioning. Prinsipnya adalah ganjaran dan hukuman. Bandura menambahkan jenis lain lagi, yaitu peniruan atau imitation, karena pelaziman klasik tidak bisa menjelaskan mengapa seorang anak-anak bisa mengucapkan kalimat yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Behaviorisme tidak bisa menjelaskan hal-hal yang bersifat motivasi atau self-motivated. Selanjutnya ada kognitif. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif terhadap lingkungan, tetapi sebagai makhluk yang senantiasa berusaha memahami lingkungannya. Makhluk yang selalu berpikir atau bisa kita sebut Homo sapiens. Psikologi kognitif ini diawali dengan rasionalisme Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804. René Descartes tahun 1596 sampai 1650. Bahkan sampai ke Plato. Kaum rasionalis mempertanyakan apakah betul penginderaan kita melalui pengalaman langsung sanggup memberikan kebenaran. Descartes dan Kant berpendapat bukan indera melainkan jiwalah yang menjadi alat utama pengetahuan penafsiran pengalaman indrawi secara aktif, yaitu mencipta, mengorganisir, menafsirkan, mendistorsi, dan mencari makna. Salah satu contohnya adalah seorang ibu tidak bangun ketika ada suara riuh rendah di sekitarnya, tapi ia segera bangun ketika anaknya bergerak. Selanjutnya ada humanisme. Pada humanisme mengisi kekurangan psikoanalisis dan behaviorisme yang tidak bisa menjelaskan aspek eksistensi manusia seperti cinta, kreativitas,
nilai, makna, dan pertumbuhan pribadi. Muncullah konsep humanisme atau bisa kita sebut eksistensialisme. Eksistensialisme ini menekankan pentingnya kewajiban individu pada sesama manusia. Yang penting bukan apa yang kita dapat dari kehidupan, melainkan apa yang dapat kita berikan untuk kehidupan. Perhatian pada makna kehidupan adalah apa yang membedakan psikolog humanistik dari mazhab lainnya. Viktor F. Frankl mengatakan, manusia justru menjadi manusia ketika mempertanyakan apakah hidupnya bermakna. Manusia bukan hanya pelakon, bukan hanya pencari identitas, melainkan juga pencari makna. Carl Rogers menggarisbawahi pandangan humanisme sebagai berikut. Yang pertama, ada setiap manusia hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat pribadi. Yang kedua, manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasikan diri. Yang ketiga, individu bereaksi pada situasi sesuai dengan persepsi tentang dirinya, dan dunianya ia bereaksi pada realitas seperti yang dipersepsikan olehnya, dan dengan cara yang sesuai dengan konsep dirinya. Yang keempat, anggapan adanya ancaman terhadap diri akan diikuti oleh pertahanan diri berupa penyempitan dan pengkakuan persepsi dan perilaku, penyesuaian, serta penggunaan mekanisme pertahanan ego seperti rasionalisasi. Yang kelima, yang terakhir adalah kecenderungan batiniah manusia ialah menuju kesehatan dan keutuhan diri. Dalam kondisi yang normal, ia berperilaku rasional dan konstruktif, serta memilih jalan menuju pengembangan dan aktualisasi diri. Yang selanjutnya ada psikoanalisis. Konsep psikoanalisis adalah konsep yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam konsep ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Konsep ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Selanjutnya, kita pindah ke proses pengolahan informasi dalam komunikasi intrapersonal. Yang pertama, ada sensasi. Sensasi merupakan tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi berasal dari kata sense yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Proses sensasi terjadi apabila alat-alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa yang dipahami oleh otak. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Apa saja yang menyentuh alat indera dari dalam atau dari luar disebut stimuli. Alat penerima kita segera mengubah stimuli ini menjadi energi saraf untuk disampaikan ke otak melalui proses transduksi. Ketajaman dan perbedaan penerimaan sensasi juga ditentukan oleh faktor-faktor personal, seperti perbedaan pengalaman atau lingkungan budaya, di samping kapasitas alat indera yang berbeda. Sensasi merupakan bagian dari persepsi. Persepsi dipengaruhi oleh sensasi yang merupakan hasil sarapan panca indera. Serapan panca indera. Persepsi juga dipengaruhi oleh perhatian atau attention, harapan atau expectation, motivasi, dan ingatan. Seperti sensasi, persepsi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi persepsi yaitu perhatian. Perhatian adalah proses mental ketika stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah.
Perhatian terjadi apabila kita konsen terhadap salah satu indera dan mengesampingkan stimuli dari indera yang lain. Contoh dari sensasi merupakan bagian dari persepsi, yaitu satu, stimulus, ada cahaya, suara, suhu. Yang ketiga ada transduksi, yaitu ada sinyal listrik dan impuls saraf. Yang ketiga otak, ada primary areas, impuls saraf menjadi sensasi. Yang keempat ada otak association areas, menjadi sensasi diubah menjadi image yang bermakna atau persepsi. Yang terakhir ada perception, yaitu pengalaman, lingkungan, emosi, ingatan-ingatan personal akan menambah persepsi kita. Oleh karena itu, persepsi bisa tidak mencerminkan stimulus aslinya. Persepsi dapat bias, berubah, atau terdistorsi. Selanjutnya ada persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi atau bisa kita sebut sensori stimuli. Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi, demikian juga dengan asosiasi yang turut memberikan kontribusi dalam proses persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga ada atensi atau perhatian. Dan ada juga ekspektasi atau pengharapan, ada motivasi dan memori. Persepsi seperti juga sensasi ditentukan oleh faktor personal dan situasional, yaitu faktor fungsional seperti pengalaman masa lalu, kerangka rujukan atau bisa disebut for, dan faktor struktural yang berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Selanjutnya, Schlesinger dan Groves dalam bukunya Psikologi A Dynamic Science mendefinisikan memori sebagai tahapan proses selanjutnya dalam komunikasi intrapersonal. Memorilah yang memegang peranan penting dalam mempengaruhi baik persepsi maupun berpikir. Memori merupakan sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Selanjutnya ada berpikir. Berpikir merupakan proses penafsiran kita terhadap stimuli. Setelah kita melalui tahapan sensasi, persepsi, dan memori. Secara garis besar, ada dua macam berpikir, yaitu berpikir autistik yang sering dibahasakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai melamun, dan yang kedua yaitu berpikir realistik yang dibagi-bagi dalam 3 jenis, yaitu berpikir deduktif, berpikir induktif, dan berpikir evaluatif. Berpikir deduktif adalah mengambil kesimpulan dari 2 pernyataan umum. Jadi berpikir deduktif itu cara orang berpikir dengan mengambil kesimpulan dari 2 pernyataan umum. Selanjutnya ada berpikir induktif, yaitu berpikir dengan mengambil kesimpulan umum dari hal yang khusus. Yang ketiga ada berpikir evaluatif, yaitu berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Dalam berpikir evaluatif, kita tidak menambah atau mengurangi gagasan. Kita menilainya menurut kriteria tertentu. Baik, sekian aja dari materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.